Jadi di momen kali ini saya mau menjelaskan sebenarnya buat kita yang sering ya bertani, gimana cara kita menghitung jumlah populasi. Nah ini lahan random ya, tuh coba kita perkecil dulu. Nah ini, misalnya teman-teman sekalian punya lahan nih, tapi kita dari dasarnya dulu untuk membuat suatu perencanaan tanam tuh butuh modal berapa, kira-kira populasinya berapa, nanti harga jualnya berapa, supaya ya paling tidak punya hitung-hitungan lah ya, walaupun masih kasar, belum aktual, ya paling nggak teman-teman punya pegangan. Nah, di sini saya menggunakan field area measure nih. Nanti kita langsung klik aja di Google, kita hitung dulu luasannya, lahannya. Kita pakai yang area di sini nih. Nah, ini baru tinggal klik garis, misalnya inilah teman-teman ya. Tinggal klik di sini. Nah, coba kira-kira mungkin geser-geser dikit lah ya, kalau memang kurang pas tuh masih bisa digeser. Nah, inilah ya kasarnya. Nah, ibaratnya ini ada bedeng-bedeng nih ya, yang berbaris ke atas ke bawah. Nah, misalnya kita punya berapa hektar nih? Oh, ternyata di sini areanya tuh cuma 759 meter persegi, ya nggak nyampe 1000 ya. Nah, ini ada panjangnya, tuh ada lebarnya nih, lebarnya berbeda ya, dia lebih kayak trapesium. Nah, karena emang ya susah menemukan lahan yang benar-benar pas ya, makanya ini sebenarnya berfungsi banget. Ini dari citra satelit sih, mungkin lebih secara kasarannya aja sih ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin mau beli lahan atau sewa lahan ya bisa diukur dulu sih pakai aplikasi ini, biar nggak dibohongi ya. Oke, misalnya kita punya ini nih, udah kita tahu nih ya, 47,22 nih. Kita hitung aja kita lihat sini. Panjang. Oke, ini lebar. Tadi kita punya panjang tuh, ini ada dua nih panjangnya nih. Kita ambil yang paling pendek kalau gitu di sini nih. 47222. Kita aja 47,222. Oke, meter satunya. Nah, ini lebarnya 17 dan 15 nih. Kita pakai yang rata-ratanya dulu di sini ya. Ini 15 dan 17 lah. Berarti 15 tambah 17 32 ya. Berarti ini dibagi 2. Nah, kita cari rata-ratanya. Oke, rata-ratanya 16 meter nih. Kita masukin aja di sini 16 meter berarti. Nah, ini untuk kasarannya ya, teman-teman. Ini buat teman-teman paham aja sih intinya. Nah, jadi kita punya lahan dengan panjang, lebar sekian. Ini kita bulatkan ke 47 kali ya, biar gampang ya. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu jumlah bedengan dulu, jumlah bedengan. Nah, dari jumlah bedengannya itu apa nih? Ada apa? Nah, terutama buat kalian kan macam-macam komoditi ya, dari banyaknya hortikultura, misal cabai, timun, atau mungkin sayuran, itu beda-beda jumlah lebar bedeng dan jarak antar bedeng. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih lebar bedengan sama jarak antar bedengan atau guludan ya, kalau orang-orang yang suka bertani di Jawa istilahnya bedengan atau guludan. Nah, misalnya kita mau nanam dengan lebar bedeng tuh 1 meter. Jarak antar bedengnya berapa senti nih? Misalnya kita mau nanam cabai lah. Misal 0,6 meter ya, 60 cm. 2 meternya di sini. 0,6. Nah, kita hitung dulu di sini nih. Nah, jadi berapa bedeng di sini nih biar kita tahu sini nih. Oke, langsung lanjut di berarti kita ditambah nih sama dengan ini ditambah oleh ini. Nah, berarti 1,6 meter ya. Nah, ini tuh nanti kita gunakan nih si angka ini dibagi ke, nah kita punya panjang ini nih 47 meter ya. Nah, supaya untuk menentukan bedeng ada berapa sama jarak antar bedengnya, teman-teman aja pakai kayak gini. Ini gampang banget ya dibanding dengan rumus-rumus
Ini lebih logik dan lebih mendekati lah ya. Oke. Panjangnya 47 berarti di sini jumlah bedengannya sama dengan panjangnya 47 meter dibagi nih sama lebar bedengan tambah jumlah jarak antar bedeng. Nah, jadi ada 29 bedeng nih sini teman-teman ya. Kalau pakai lebar bedeng 1 meter dan jarak antar bedeng 60 cm. Ada 29 bedeng. Karena bedengan nggak mungkin koma ya, kita langsung aja diperkecil aja angkanya. Nah, di 29 bedeng. Nah, kita udah tahu nih bedengannya berapa ya. Lalu kita ke jarak tanam, ke jumlah populasi. Nah, ini juga harus tahu nih jarak tanam, jarak antar baris, jarak dalam baris. Nah, jarak antar baris kalian teman-teman tahu lah ya. Misalnya ini ada bedengan. Kita buat mana ya? Nah, ini bedengan nih. Jadi teman-teman tuh ada yang di sini, ada yang di sini ya. Ini tuh antar baris, yang ke sini antar baris. Nah, yang ke bawah ini namanya dalam baris. Itu istilahnya aja. Jadi misalnya jarak antar barisnya berapa nih? Misalnya teman-teman mau nanam cabai ya yang tadi. Antar barisnya biasanya petani tuh pakai 50 kali 60. Antar barisnya itu 50 cm, berarti 0,5 ya. Kita satuin ke meter langsung. Dalam barisnya tadi 0,6. Nah, ini kondisional ya teman-teman. Ini mungkin yang pakai ya rumus apa, bukan rumus ya, lebih kayak teknis budidaya yang sering saya pakai untuk budidaya cabai. Kalau memang ada 0,5 ya pakai angka itu, atau 0,5 kali 0,7 karena memang lagi musim La Nina atau musim hujan ya bisa dipakai. Oke, nah yang kita pakai itu justru udah berarti antar bedengnya ada 2 baris ya. Oke, berarti ada 2 baris nih. Dan karena kan ada 0,5 ya, jadi ada satu tanaman di sini dan satu tanaman di sini nih. Oke, berarti satu bedeng 2 baris. Nah, itu dulu. Satu bedeng. Berarti satu bedeng 2 baris. Nah, kita cari dulu nih di sini nih dalam barisnya ada berapa. Nah, untuk itu gampang nih karena jarak dalam barisnya kita udah tahu nih lebarnya itu 16 meter dari sini nih. Nah, sini nih ya. Oke, nah bedengannya itu berarti angkanya di sini aja ya. Sama dengan 16 meter dibagi 6 karena 60 cm ya jarak dari sini ke sininya. Nah, berarti ada 26,6 tanaman. Nah, kita bulatkan aja ke bawah ya. Kalau teman-teman mau masain nanam lagi yang jaraknya boleh sih. Cuma ya saya nggak nganjurin nih, berarti ada 26 aja. Oke. Nah, berarti satu bedeng ada 26 baris ke belakang. Nah, ini ada satu bedeng ada 2 baris ke samping lah ya. Nah, ini angkanya. Teman-teman harus ingat ya. Nah, lalu dari sini tinggal kita kaliin aja. Berarti jumlah populasi, nih kita jumlah populasi per bedeng dulu ya. Per bedeng biar teman-teman dia paham alurnya gimana. Jumlah populasi per bedeng sama dengan 2 dikali 26. Oke, tahu ya cara hitungnya ya. Dikali 26. Nah, ada 52 tanaman dalam satu bedeng begini nih. Oke. Dengan jarak tanam 0,5 dan 0,6 kali 0,6. Nah, jumlah populasinya tinggal kita kali aja. Kita punya sih, punya 29. Tinggal dikali 52. Nah, hasilnya ada sekitar 1527,5 tanaman. Oke, kita bulatin ke bawah. Oke,
ke bawah ya, berarti 1527. Nah, ini yang teman-teman juga pakai nih di sini untuk planning nih. Jadi untuk menanam cabai dalam area luasan 759 meter ada sekitar 1527 tanaman cabai di sini nih. Oke, dengan 29 bedeng. Oke, paling segitu aja ya dari apa namanya? Sharing petani tersesat kali ini. Untuk yang tanya-tanya boleh, karena memang nggak semua nggak semua apa namanya bisa diterapkan di lapangan. Nah, kalau emang masih bingung silakan tanya aja, nanti seakan kita jelaskan lebih rinci. Dan kita juga akan bantu teman-teman sih. Kita nggak akan pelit-pelit ilmu. Oke, sekian dari petani tersesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.